Salam Sekapsa Bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran Teknik Pengelolaan Audio Video kelas 12 semester genap, hari ini kita akan membahas penganalisaan kualitas data audio. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Sekapsa kelas 12 multimedia. Hari ini kita berjumpa untuk pembahasan KD 313 Teknik Pengelolaan Audio Video, yaitu menganalisis proses perbaikan kualitas data audio. Konsep proses perbaikan kualitas data audio, kalian tentunya sudah banyak sekali berkecimpung di dalam pengeditan ataupun pembuatan sebuah video yang tentunya akan memasukkan kualitas data. Kalian akan mengenal teknik-teknik di dalam pengelolaan audio, antara lain bagaimana kita mereduksi tentang adanya noise. Noise atau dero adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dalam sebuah sistem informasi maupun komunikasi. Jadi noise ini kalau tidak kita perbaiki, maka hasil rekaman kita akan merasa atau dirasa mengganggu untuk pendengaran kita dengan baik. Materi yang akan kita uraikan, yang pertama, noise pada audio, baik itu internal dan eksternal noise. Kemudian yang kedua, macam-macam noise dan efek noise. Kita mengenal noise pada audio. Pada dunia recording, istilah noise yaitu suatu sinyal yang secara alamiah tidak kita kehendaki dalam sebuah sistem audio akan selalu muncul. Banyak sumber noise yang dapat masuk sehingga mengganggu output ideal dari rekaman yang kita hasilkan. Salah satu cara untuk mengurangi noise, kalian akan mengenal yaitu program noise reduction. Sebab noise biasanya berada pada daerah titik frekuensi yang spesifik. Contohnya seperti kalau kita mendengar desis pada suara, berarti titik gangguan ada di frekuensi yang paling tinggi. Sedangkan dengung atau dero adalah pada frekuensi yang paling rendah. Jadi kedua metode ini dasar untuk kita melakukan noise reduction, sehingga noise atau sinyal yang dipecahkan akan menjadi lebih kecil lagi untuk bisa kita uraikan sehingga menjadi noise yang kualitas audio yang cukup bagus. Ada beberapa software yang dapat kita pakai. Yang pertama yaitu Cool Edit Pro, Adobe Audition, kemudian ada Audacity. Semua program ini insya Allah kita punya. Nanti pada saat ada konsultasi praktikum, kalian bisa menghubungi saya dan mari kita praktek bersama-sama membuat kualitas data audio dengan baik. Berdasarkan sumbernya, noise atau dero dibedakan menjadi dua kategori. Internal noise atau dero internal, yaitu noise yang dibangkitkan oleh komponen-komponen dalam sistem komunikasi itu sendiri. Internal noise ini terdiri dari thermal noise, shot noise, flicker noise, dan transit time noise. Nah, kita bahas yang pertama. Kita lihat thermal noise draw. Thermal noise draw disebut juga dengan Johnson noise. Adalah noise yang dibangkitkan oleh gerakan thermal acak pembawa muatan, biasanya elektron. Jadi di dalam konduktor itu ada gerakan-gerakan dari perubahan arus sehingga kadang mengganggu loncatan amplitudo atau suara-suara yang ditimbulkan.
Thermal noise tidak terikat pada frekuensi tertentu, sehingga noise ini dapat terjadi pada seluruh jangkauan frekuensi. Thermal noise merupakan noise yang sulit untuk dihindari, karena biasanya thermal noise akan terjadi dari komponen-komponen audio yang ada di dalam peralatan kita. Thermal noise untuk bisa kita reduksi antara lain yaitu dengan cara mempersempit bandwidth adalah maksimal besar transfer data yang dapat dilakukan pada suatu pertukaran data dalam waktu tertentu. Jadi pada saat kita memperbagi thermal noise, biasanya orang-orang yang berproduksi di dalam perekaman suara akan mempersempit bandwidth-nya. Kemudian yang kedua, mengurangi jumlah resistif elemen. Kemudian yang ketiga, mengurangi temperatur komponen elektron. Kemudian yang keempat, menjauhkan media transmisi dari sumber noise. Jadi misalnya mic, pada saat kita bicara mic berbunyi dengung, maka mic-nya silahkan dijauhkan dari sumber transmisi yang mengakibatkan crash datanya. Kemudian yang kelima, kita bisa memberi isolasi atau jaket pada kabelnya. Itu tadi thermal noise. Nah, sekarang yang kedua, short noise. Short noise atau dero merupakan tembakan yang menghentak-hentak di dalam perekaman suara. Kadang kita muncul. Short noise atau dero tembakan terjadi dikarenakan ada penggalang potensial atau potensial barrier. Short noise umumnya muncul di perangkat atau komponen elektronika aktif seperti dioda dan transistor, karena pada komponen-komponen aktif tersebut memiliki persimpangan positif dan negatif atau PN junction. Ketika elektron dan holes melintas penggalang, maka akan menimbulkan noise atau suara-suara yang seperti menghentak-hentak. Ini kategori dari short noise. Kemudian yang ketiga ada flicker noise. Nah, ini flicker noise dikenal juga dengan 1F noise, adalah jenis noise yang terjadi pada rentang frekuensi di bawah beberapa kilohertz. Densitas daya spektral noise jenis ini akan semakin meningkat seiring dengan penurunan frekuensinya. Oleh karena itu, flicker noise juga disebut dengan low frekuensi atau dero frekuensi rendah. Flicker noise juga sering disebut dengan contact noise atau ping noise. Transit time noise. Nah, ini jenis internal noise yang keempat. Transit time noise adalah waktu yang dibutuhkan untuk pembawa muatan dalam berpindah dari input ke output. Jadi yang dimaksud dengan transit time noise adalah noise yang ditimbulkan pada saat transit time pembawa muatan semikonduktor, yaitu pada saat pembawa muatan melintasi persimpangan yang dibandingkan dengan jangka waktu sinyal tersebut. Transit time noise ini sering disebut juga dengan high frequency noise. Jadi memberikan suara treble yang lebih tinggi atau mungkin low yang lebih rendah lagi. Kategori yang kedua yaitu external noise atau dero eksternal. External noise adalah noise yang dihasilkan dari rangkaian elektronik itu sendiri. Jadi tidak disebabkan oleh komponen dari rangkaian yang terbawa atau yang terpasang. External noise terdiri dari atmosphere noise, ada lagi industrial noise, dan extra terrestrial noise. Ini 3 jenis external noise yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah atmosphere noise. Nah, ini atmosphere noise
Atmosfer noise adalah derau atmosfer yang dikenal dengan noise statis, merupakan sumber gangguan elektris yang terjadi secara alami karena berkaitan dengan atmosfer bumi. Mungkin adanya suara petir, halilintar, atau gemuruh-gemuruh yang lain. Ini disebut dengan atmosfer noise, yaitu pengganggu suara secara alami. Industrial noise. Industrial noise atau derau industri biasanya dihasilkan dari suara-suara yang dihasilkan dari tingkah manusia itu sendiri. Seperti misalnya pada saat kalian melakukan rekaman, ada seseorang yang menghidupkan motor elektrik, pengalian gigi mesin mungkin, atau mungkin mematikan dan menghidupkan lampu listrik, sehingga terjadi kontak suara yang akhirnya mengganggu kualitas rekaman kita. Perubahan tegangan dan arus listrik yang mendadak ini juga bisa menjadi pengganggu daripada kualitas rekaman suara yang kalian hasilkan. Industrial noise juga sering disebut dengan man-made noise, jadi derau yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Extraterrestrial noise atau derau luar angkasa, ini biasanya berkaitan dengan sinyal-sinyal elektrik yang berasal dari luar atmosfer bumi. Berdasarkan asalnya, extraterrestrial noise dapat dibedakan menjadi dua jenis noise, yaitu solar noise yang berasal dari panas matahari dan cosmic noise atau noise yang didistribusikan secara berkesinambungan di sepanjang galaksi. Ini secara tidak sadar akan mengganggu kualitas perekaman suara yang kita buat. Di contoh-contoh dari external noise ada 3: atmospheric noise, industrial noise, dan extraterrestrial noise. Itu yang mempengaruhi di dalam kita mengelola atau memperbaiki kualitas data audio yang sedang kita edit. Kita menginjak macam-macam noise. Macam-macam noise seperti yang kita ketahui, ada yang pertama yaitu white noise atau derau putih, merupakan suatu noise dengan kerapatan spektral daya yang merata pada seluruh komponen frekuensinya. Dikatakan white noise karena berpedoman pada kenyataan bahwa sebenarnya cahaya putih merupakan kumpulan dari berbagai warna yang dapat diuraikan secara merata melalui suatu spektrum. Demikian pula dengan white noise, juga terdiri dari berbagai sumber derau serta lebar daerah energi elektronnya dan molekul-molekul yang merupakan pembangkit dengung tersebut. Di gambar ini bisa kalian cari di browsing pada Google bagaimana bentuk gangguan dari white noise. Dan yang kedua ada additive white Gaussian noise. White Gaussian noise atau yang disingkat dengan AWGN adalah noise yang terjadi dalam jaringan nirkabel, memiliki sifat additive, white, dan Gaussian. Sifat additive artinya noise ini dijumlahkan dengan sinyal. Sifat white artinya noise tidak tergantung pada frekuensi sistem operasi dan memiliki rapat daya yang konstan. Sedangkan sifat Gaussian artinya besarnya tegangan memiliki rapat peluang pendistribusian Gaussian tersebut. Di pada kanal administrasi selalu terdapat penambahan derau yang timbul karena akumulasi. Derau termal dari perangkat pemancar misalnya, kanal transmisi, dan perangkat penerima. Derau yang menyertai sinyal pada sisi penerima dapat didekati dengan model
matematis statistik AWGN. Misalkan dari AWGN merupakan gangguan yang bersifat adiktif terhadap sinyal transmisi. Dimodelkan dalam pola distribusi acak Gaussian dengan kerataan atau min 0, standar deviasi 1, dan mempunyai rapat spektral daya yang tersebar merata pada lebar pita frekuensi tak terhingga. Ini gangguan adiktif white Gaussian noise. Ini bisa kita perbaiki. Macam-macam noise yang ketiga yaitu pseudo random noise. Pseudo random noise bersifat seperti noise, yaitu secara acak digunakan sebagai sinyal pembawa pada sistem spektrum split spektrum. Pemilihan kode yang baik merupakan hal yang penting karena tipe dan panjang kode menentukan batasan-batasan kapabilitas sistem. Kode PN sequence merupakan pseudo random sequence dari 1 sampai 0. Tetapi tidak benar-benar random sequence karena sifatnya yang periodis. Sedang random sinyal tidak dapat diprediksi autokorelasi dari kode PN. Memiliki sifat similar terhadap white noise. Sifat tersebut adalah 1. Tidak random, tetapi terlihat random bagi pengguna yang tidak mengetahui kode tersebut. Yang kedua, deterministik, diketahui oleh transmitter dan receiver. Yang ketiga, memiliki ciri-ciri statistik yang mirip dengan white noise. Nah, ini macam-macam daripada gangguan yang terdapat di noise kita. Apabila sinyal-sinyal dengan frekuensi berbeda atau bersamaan, ini disebut dengan intermodulasi noise. Jadi intermodulasi noise itu sebagai contoh adalah noise dengan frekuensi 1 dan 2 sehingga mengganggu juga pada sinyal frekuensi F1 dan F2 yang dikeluarkan. Hal ini timbul dikarenakan ketidakliniaran dari transmitter, receiver, dan sistem transmisi. Ini gangguan intermodulasi noise. Intermodulasi noise biasanya akan muncul akibat gejala intermodulasi itu sendiri. Bila kita melakukan dua sinyal masing-masing dengan frekuensi misalnya F1 dan F2 melalui suatu medium atau perangkat non-linear, maka akan dihasilkan frekuensi-frekuensi spurios yang berasal dari frekuensi harmonisa sinyal. Frekuensi-frekuensi spurios ini bisa terletak di dalam atau di luar pita frekuensi kerja yang kita inginkan. Noise dalam jenis intermodulasi noise. Selanjutnya, pelajar Sekapsa multimedia yang saya banggakan, intermodulasi noise dapat timbul dikarenakan berbagai macam. Yang pertama, level input mungkin terlalu tinggi sehingga perangkat bekerja pada daerah non-linear. Kemudian yang kedua, kesalahan penalaran perangkat sehingga perangkat bekerja secara non-linear. Yang ketiga, level setting yang tidak baik. Jika level dari input dari suatu peralatan terlalu tinggi, maka peralatan akan bekerja pada suatu daerah kerja yang non-linear. Hal ini yang disebut sebagai overdrive. Yang keempat, penempatan komponen yang kurang benar yang menyebabkan peralatan bekerja pada daerah kerja yang non-linear. Non-linear envelope delay. Ini adalah penyebab-penyebab terjadinya intermodulasi noise. Harus kita hindari di dalam penalaan, kemudian penempatan pengaturan frekuensi yang terjadi pada peralatan kita untuk melakukan rekam, supaya nanti hasil rekaman kita lebih bagus audionya.
Crosstalk noise, ini jenis yang selanjutnya, ditimbulkan karena kopel elektrik antara kabel yang diletakkan berdekatan, misalnya antara twister pair dengan kabel koaksial, sehingga membawa multiple sinyal yang merupakan penghubung antar sinyal yang tidak diinginkan. Secara silang atau crosstalk akan semakin jelas atau bertambah apabila jarak yang ditempuh semakin jauh. Sinyal yang ditransmisikan semakin kuat atau besar, mungkin semakin besar frekuensinya. Misalnya pada percakapan telepon, kadang kita mendengar suara-suara lain yang masuk, atau mungkin sinyal pemancar yang ditangkap oleh antena. Ada 3 hal penting yang menyebabkan timbulnya crosstalk. Yang pertama, electrical coupling di antara media transmisi, misalnya antara pasangan-pasangan kawat pada sistem komunikasi yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Kemudian yang kedua, pengendalian yang kurang baik dari frekuensi respon, misalnya desain filter yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, ada non-linearity pada analog multiplex system. Ada 2 tipe crosstalk yang perlu kalian ketahui para pelajar Sekapsa multimedia yang saya banggakan. Yang pertama adalah intelligible crosstalk. Bila crosstalk menyebabkan paling tidak ada 4 kata yang dapat didengar dari sumber yang tidak diinginkan selama percakapan diakumulasikan 7 detik. Kemudian unintelligible crosstalk, setiap bentuk gangguan akibat crosstalk lainnya. Ini ada 2 tipe crosstalk noise yang mungkin bisa timbul pada saat kita melakukan perbaikan kualitas data audio. Ada jenis lain dari noise, yaitu infuse noise, terdiri dari pulsa-pulsa tak beraturan atau spike noise dengan durasi pendek dan dengan amplitudo yang relatif tinggi. Dihasilkan oleh kilat dan kesalahan dan cacat dalam sistem komunikasi, atau merupakan gangguan kecil untuk data analog karena gangguan elektromagnetik dan menjadi sumber utama dalam komunikasi pada data digital, sehingga infuse noise sangat mengganggu transmisi data yang kita gunakan. Untuk suatu pembicaraan, infuse noise tidak berpengaruh apa-apa memang. Oleh karena itu, jika pembicaraan komunikasi suara, hal ini tidak begitu diperhatikan. Di suara dengung-dengung, desis-desis yang cukup kecil biasanya diabaikan. Akan tetapi infuse noise akan dapat membuat cacat sinyal yang diterima, sehingga informasi yang dibawa juga dapat berubah artinya. Ini biasanya menyertai suara kecil-kecil, kemersek atau apa itu ya, ada suara desis, biasanya diabaikan. Tapi ini juga akan mempengaruhi kualitas data audio yang kita gunakan. Untuk menanggulanginya kita dapat menggunakan atau dapat kita lakukan yang 3 hal, yaitu menjauhkan media transmisi dari medan listrik. Yang kedua, menaikkan SNR. Kemudian yang ketiga, menggunakan kabel terisolasi. Ini pelajar Sekapsa sekalian, bila kita mengabaikan noise, maka efek noise akan terjadi sebagai berikut. Yang pertama, draw menyebabkan pendengaran kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Jadi kita akan bingung dengan maksud dari suara-suara yang kita dengarkan dari hasil rekaman yang kita hasilkan. Dan yang kedua, draw dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem penerimaan sinyal. Hal ini disebabkan
kita akan gagal fokus dan terganggu karena suara-suara lain yang menyertai inti suara atau suara asli yang harusnya kita tangkap dengan jelas. Kemudian yang ketiga, draw juga mengakibatkan sistem yang tidak efisien, terlalu panjang, sehingga kita akan merasa bingung maksud dan tujuan dari suara yang kita dengarkan. Demikian tadi sedikit penjelasan dari apa analisis perbaikan kualitas data audio sebagai teorinya pada 3.13. Kalian bisa dapatkan PowerPoint yang akan saya sertakan di Google Classroom. Anak-anakku sekalian, sebelum saya mengakhiri uraian yang cukup singkat ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, selekasnya kalian kerjakan tugas-tugas teknik pengelolaan audio video di semester Gasal. Akan saya bantu untuk mempermudah penilaiannya. Yang penting kalian kirim dan kalian berani bertanggung jawab di dalam pengiriman tugas, akan saya bantu. Karena apa? Semakin menumpuk tugas, kalian nanti akan merasa banyak kesulitan. Kemudian di semester 2 ini atau semester genap sudah akan muncul 2 tugas. Ini tugas yang kedua. Oleh karenanya tugas yang pertama juga selekasnya diselesaikan. Tugas pertemuan ini silahkan dikerjakan dan dikirim juga ke Google Classroom. Kurang lebihnya seperti itu. Bila ada yang salah atau mungkin uraian saya yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai analisa kualitas data audio untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola Segederi Raya.